sesuatu yang mungkin dah kamu tahu. Ya, jadi nama materinya struktur modeling, memodelkan struktur. Ya, karena seringkali waktu ketika kita bikin software, keberlanjutannya itu nggak kita yang lanjutin. Maksudnya gini, perusahaan A panggil programmer A, dikontrak 3 tahun, kontraknya selesai, softwarenya jalan, softwarenya error, dipanggillah programmer B. Kalau kamu jadi yang A, enak, bikinnya dari nol. Tapi kalau kamu jadi yang B, sekarang Sticky punya Elsa, punya SADS, punya Siput segala macam. Ya, lagi 20 tahun misalnya masih pakai itu, programmernya kan belum tentu sama. Tapi secara software pondasinya sama dan berkembang. Sehingga kita butuh denahnya, kita butuh gambarnya, kita butuh strukturnya. Ya, intinya adalah bikin orang ngerti bagaimana sistem itu bekerja. Bikin orang ngerti bagaimana sistem itu bekerja. Kita akan mengenal yang pertama yang namanya flowchart. Udah dapat kan semester 1 kan? Dapat nggak? Wah, masa nggak dapat? Algoritma kan dapat ya? Belajar flowchart nggak? Oh, dikit. Udah. Sekarang juga sedikit. Ya, yang pertama yang kita bisa pakai untuk menggambar namanya flowchart. Ya, ini ada di internet. Ya, jadi kamu bisa searching definisinya. Intinya adalah merepresentasikan sebuah proses. Ya, merepresentasikan sebuah proses dalam bentuk visual. Ya, menunjukkan langkah-langkah itu involve, berkembang, keputusan yang perlu diambil dan alur informasi di antara langkah-langkah itu. Flowchart itu pakai simbol kotak, diamond, layang-layang untuk decision atau pengambilan keputusan, dan ada panah yang menghubungkan mereka. Kalau gambar kira-kira kayak gini. Masih ingat kan ya? Si. Apalagi yang SMK, nggak usah ditanya ya. Ya, yang SMK langsung UAS aja. Yang SMA pelungu-pelungu. Nah, software yang gratis bisa kamu pakai secara online, namanya Draw.io. Jadi anti Visio Club. Nah, Draw.io tampilannya begini. Terus di sini kita bisa langsung cari flowchart. Great. Nah, langsung kasih sampel. Nah, ini contoh flowchart. Template yang dikasih sama Draw.io. Nama webnya Draw.io ya. Cara bacanya gimana? Lampu mati, lampu nggak nyala. Cek dulu apakah lampu terpasang. Saya ulangi. Lampu tidak nyala. Langkah berikutnya adalah cek apakah lampu terpasang. Kalau lampu tidak terpasang, pasang lampunya. Lampunya terpasang, turun ke bawah, ya. Apakah lampunya terlihat terbakar atau gosong? Kalau iya, ganti lampunya. Kalau enggak, perbaiki lampunya. Jadi ini bisa dibaca. Ini bisa dibaca, contoh flowchart. Atau mungkin saya gambarin aja. Ya, jadi flowchart itu yang pertama itu ada start dan mulai. Jadi kalau pakai bahasa Inggris dia start dan end, gitu ya. Start dan end. Kalau kamu cinta negara ini, kamu bisa pakai mulai dan selesai. Jangan start selesai atau mulai end. Nah, nasionalis jangan setengah-setengah. Terus kalau kamu pro penjajah, tinggal pakai start dan end. Kalau kamu cinta negara ini bisa pakai mulai dan selesai. Itu pasti dipotong itu di video ini. Oke, ini yang pertama dibikin. Kalau gambarnya di komputer kan enak ya, maksudnya kalau salah tinggal geser. Nah, nanti kalau kamu misalnya gambar di kertas, nah mungkin ininya belakangan. Kalau gambarnya di komputer kan enak ya, jauhin dulu gitu. Tapi kalau bikin di kertas gimana jauhinnya? Nah, ada mulai, ada selesai. Cuma ada satu. Ya. Ada mulai, ada selesai.
Ya, ada permulaan, ada perpisahan. Kata-kata hari ini ya. Di mana ada perkenalan, di situ ada perpisahan. Anjay. Ulang. Di mana ada perkenalan, di situ ada perpisahan. Anjay. Anjay. Udah dapat. Udah dapat. Nanti saya bikin repeat 10 jam ya. Iya, di mana ada perkenalan, di situ ada perpisahan. Anjay. Oke, balik ke sini. Tahu aja sih. Mulai dan selesai, teman-teman perhatikan simbolnya adalah oval, bukan lingkaran. Kalau lingkaran beda. Lingkaran beda. Tahu oval kan? Nah, oval. Bulat yang memanjang. Anjay. Oke, oval, bukan bulat, bukan kotak, tapi oval. Nah, contoh nih, saya misalnya kita mau bikin flowchart berangkat kuliah. Jadi misalnya kan bertanya dulu toh, hari ini kuliah apa enggak? Misalnya apakah hari ini Senin sampai Sabtu? Jadi pakainya diamond atau percabangan. Nah, untuk nyingkat bisa bikin kayak gini. Nah, gitu. Ya, tinggal tarik panah, caranya gampang aja. Set, klik yang ini, ces. Anjay. Ya, tidak ada tarik, pilih arrow, enggak ada kuno. Ya, jadi tinggal arahkan, mau panah kemana, tinggal klik, ces. Gitu. Ya, nah ini berarti percabangan. Ya, atau decision making. Ya, percabangan. Nah, satu jajar genjang ini panahnya cuma boleh 2, yes dan no. Nah, misal begini, ini saya turunin. Nah, berikutnya ada 2 kerjaan yang harus dilakukan karena yes dan no. Ya, ini saya tarik panah ke sini, saya tarik panah ke sini. Terus ini yang misalnya yang no dikasih keterangan N, ini dikasih keterangan yang Y alias yang yes. Nah, kalau Senin sampai Sabtu berarti berangkat kuliah. Kalau tidak selain Senin sampai Sabtu berarti libur. Nah, habis itu selesai, berarti tinggal sambungin lagi. Nah, panah yang ini harus juga disambungin ke selesai, ya, dan dia harus dikonekin ke sini. Nah, jadi ditarik ke sini. Edge. Ah, itu kira-kira. Jai. Nah, ini contoh flowchart. Ya, mulai dan selesai pakai oval. Percabangan atau decision making, pengambilan keputusan itu pakai layang-layang. Terus ini namanya proses. Ya, proses. Ya, jadi kalau yang persegi kotak itu untuk proses, rumus biasanya di sini. Ya, proses-proses komputer di sini. Kalau mau output, misalnya cetak pesan. Nah, kalau cetak pesan kita pakai yang ini. Yuk ngopi. Tapi ini ganti dulu cetak pesan. Nah, kalau begini berarti ini ada message yang keluar. Ya, ada pesan yang keluar. Berarti bukan proses. Semacam print, semacam ada dialog gitu keluar, ada teks yang dikeluarin. Tapi kalau kotak itu proses. Ya, kembali ke kebutuhan aja. Ini pengenalan awal flowchart, pasti udah tahu ya. Ya, saya mengingat kembali ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya kembali ke slide. Ini pakai website gratis namanya Draw.io. Bisa dark mode juga kayaknya. Cus. Ulang.
Ada perkenalan, akan ada perpisahan. Satu flowchart hanya boleh punya satu mulai dan satu selesai. Belum Pak. Ya, satu percabangan harus punya 2 cabang, nggak boleh 3, nggak boleh. Hanya ada 2, satu yes, satu no. Ada skenario yang pertama, ya, user ingin login ke aplikasi yang aman. Ya, a user wants to login to a secure software application. Ya, pengguna ingin login ke aplikasi yang aman. Nah, ini perlu kita gambarkan dalam flowchart. Nah, itu contoh tampilan login itu yang teman-teman biasa akses itu yang di kanan itu udah sering banget. Ya, tentu tadi saya bilang ada satu start dan satu end. Fitur apa aja yang ada di form yang kanan itu? Fiturnya login, forgot password, terus biasanya ada sign up juga, ya, sign up. Terus kalau salah berkali-kali juga, login, login sukses atau try again, atau kalau berkali-kali akunnya di lock, misalnya gitu. Ada sign up, ada forgot password. Kita ambil gambaran depannya aja. Ya, jadi di form login itu akan ada loginnya. Biasanya sih login sukses, gagal login, tapi bisa nyoba lagi, nyoba berkali-kali, lock kunci, daftar, atau forgot password. Itu menu standar hari ini untuk login kan gitu. Kalau kita mau jabarin lagi, jadi berangkatnya dari sini, kita mau bikin flowchart untuk login. Kita ingat-ingat dulu fiturnya apa, ya. Oh, ada login, ada sign up, ada forgot password. Login kalau benar ya masuk, login kalau salah bisa ngulang lagi. Kalau salah terus, akunnya kita kunci aja. Nah, dari situ kita berangkat lebih detail. Punya akun nggak? Kalau punya login, kalau nggak punya sign up. Terus loginnya saya cetak tebal, teman-teman sekarang lihat yang ini. Login, masukin username, masukin password. Apakah username dan passwordnya benar? Kalau benar, login sukses. Kalau enggak, invalid login, try again. Kita balik dulu lagi ke atas, sign up. Sign up isi apa aja? Bisa create username, create password, enter additional information, mungkin tanggal lahir, alamat, segala macam. Habis itu baru akun create. Kalau loginnya sukses, ngapain? Kalau loginnya sukses, akan menampilkan tampilan utama aplikasi. Selesai. Kan kita bahas loginnya aja. Kalau loginnya salah dan try again, ya terus apakah limitnya terpenuhi? Misalnya kita atur cuma 3 kali aja boleh salah. Kalau iya, akunnya dikunci. Kalau belum 3 kali, bisa ngulang lagi. Kalau akunnya dikunci ngapain? Kontak support. Selesai. Ini satu tampilan login aja. Jadi segala kemungkinan di form login itu kayak gini. Nggak ada lagi kemungkinan yang lain. Sudah semua tercover gitu maksudnya. Ya, tadi kan kita sepakat, ada login, ada sign up, ada forgot password. Ya, kita kalau lebih rinci jalannya gimana, jalannya begini. Kebayang ya? Jadi semua perjalanannya itu begini. Semua kemungkinan tracknya begini. Jadi nggak ada lagi celah yang lain, nggak ada, ya begini aja mas. Ya kayak gini standar ya, standar zaman sekarang. Nah, sekarang baru kamu sadar, ternyata login yang simple begitu ternyata ruwet juga ya. Kita belum nambahin misalnya login dengan Google akun. Kan zaman sekarang gitu dah. Ya, login dengan nomor HP. Ya, login dengan biometrik kayak m-banking tuh, ngetap jari aja login. Jadi kan baru login yang pasti ngetik. Zaman sekarang kan loginnya bisa macam-macam lagi kan. M-banking bisa pakai biometrik, bisa pakai wajah. Nah, itu nambah lagi fiturnya. Ini kan super basic. Ya, dari sini baru kita gambar flowchartnya. Jadinya kira-kira gimana? Ya sama aja tadi. Yes-nya itu selalu di bawah, Pak. Kalau style aja sih. Lebih enak kayak kalau saya lebih enak lihat gitu. Jadi kalau ke bawah pasti mengarah ke selesai. Kalau ke samping itu yang tidak gitu.
Nggak ada acuannya sih. Ya, gimana caranya nge-zoom ini? Nih. Ya, jadi yang ini kalau diterjemahin jadi flowchart, jadinya begini. Saya bacain satu-satu dari atas. Ya. Mulai, selesai, ya. Mulai, selesai. Mulai, punya akun nggak? Kalau nggak punya akun, sign up. Sign up itu ngapain? Input username, input password, input additional information. Akun dibuat, selesai. Saya mengcover yang ini tadi, yang sign up. Sign up-nya ada di kanan. Punya akun, ya. Jadi kalau punya akun, proses login, masukin username dan password. Apakah username dan password sudah benar? Kalau sudah benar, tampilkan login sukses, selesai. Kalau username dan passwordnya belum benar, apakah sudah gagal 3 kali? Kalau belum gagal 3 kali, gagalnya dibuatin variabel ditambah 1. Ya, jadi kalau gagalnya belum 3 kali, gagalnya dibuatin variabel ditambah 1. Jadi yang tadi gagalnya bernilai 0, sekarang gagalnya bernilai 1. Terus dia ngulang lagi login. Ya, gagalnya 1 tadi. Ya, dia ngecek lagi, apakah udah benar? Masih salah. Udah 3 kali belum gagal? Belum. Naik lagi. Sekarang gagalnya jadi 2. Ya, balik lagi sini. Input lagi username password. Ngecek apakah gagalnya sudah 3 kali? Belum. Kalau belum dia naik lagi. Sekarang gagalnya jadi 3. Putar, login lagi, ngecek lagi. Salah masih? Ya, ini hacker nih. Ngecek apakah gagal 3 kali. Oh, udah 3 kali gagal, akunnya kunci. Ya, tampilkan akun locate, please kontak support. Selesai. Jadi penjelasan yang ini, penjabaran detail yang ini kita bisa gambarkan jadi begini. Ingat tahapannya. Jadi pertama itu kita mau ngapain skenario-nya, terus ada start dan end. Di start dan end ada apa aja. Ya, tulis fitur-fiturnya dulu. Setelah dapat fitur lebih detail beserta dengan yes no-nya. Setelah itu baru gambar. Kalau saya pribadi sukanya ya-nya itu ke bawah. Jadi kalau dia benar, dia menuju selesai. Ada filosofinya begitunya. Jadi kalau oh benar bawah, benar ke bawah. Oh kamu salah samping. Jadi kapanpun kamu salah, kamu ke samping. Kalau benar ya selesai dari bawah. Tapi boleh aja kalau y-nya ke samping boleh. Ya, disinilah kamu ditunjukkan ya sesuatu yang mungkin komputer itu kan 1 dan 0 ya. Komputer itu 1 dan 0. Ya, tapi seringkali kamu ketika pakai yang udah jadi itu kayak enggak 1 dan 0. Contoh, login gagal. Maaf, login gagal, coba lagi. Ulang. Maaf, login gagal, coba lagi. Kan kamu ngerasa tanda kutip disayang gitu. Jadi tidak mortal nih. Berperasaan. Nggak mesin ini. Ternyata saya salah. Saya boleh nyoba lagi. Seolah-olah ya hidup gitu. Kamu dimaklumi salah. Ya, sama mesinnya dimaklumi, sama orang enggak gitu ya. Kok jadi kemana-mana? Ya kan salah dimaklumi. Login salah, coba lagi. Pak, login salah, coba lagi. Bahkan yang lebih soft ya, login salah. Apakah maksudmu ini? Baper. Coba kamu salah sama temanmu, kerjaan di blog cetak 1 sing bales gitu ya. Sebangin semacam morto gitu ya. Coba kamu salah sama mesin, mohon maaf, mungkin salah, coba lagi. Mungkin maksudmu ini. Seolah-olah dia tuh memahami kita, seolah-olah ada perasaannya. Tapi di belakang layar dia sebenarnya tetap ada 0 dan 1. Di belakang layar dia ngapain? Dia ngitung. Itu. Valid sama dengan valid plus 1. Validnya awalnya bernilai 0. Ya, kita salah plus 1. Kita salah lagi plus 1. Kita salah lagi plus 1. Udah 3 kali. Lain dah dia ngomong. Berbekal ini, ya jadi kalau kita punya flowchart ini, berikutnya ngoper programmer tuh enak. Ya, kerjaan kita dilanjutin sama orang lain, tinggal kasih aja gambarnya. Oh, ngerti.